Jangan lupa klik subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Hari ini kami akan membahas mengenai penyusunan anggaran penjualan. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Yang pertama ada Ainur Aziza dengan NIM 784, Yoke Ferry Irawan dengan NIM 823, Ziana Nabila dengan NIM 829, dan Sri Wahyuningsi dengan NIM 839. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Yoke Ferry Irawan dengan NIM 2018 410 823. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Apa sih anggaran itu? Anggaran adalah rencana terinci dan menyeluruh dari kegiatan perusahaan. Ya, pada umumnya, anggaran perusahaan disusun atas anggaran penjualan dan atas dasar penjualan akan dapat disusun anggaran-anggaran lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas pengendalian perusahaan. Penjualan itu apa? Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Jadi, anggaran penjualan itu adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan dalam periode yang akan datang, yang di dalamnya terdapat rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas yang akan dijual, harga penjualan serta waktu dan tempat penjualannya. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, jelaslah bahwa budget penjualan hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran atau sales planning. Terdapat beberapa rencana perusahaan di bidang pemasaran yang lain. Misalnya, yang pertama ada rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode yang akan datang. Misalnya, ada mencapai laba maksimal, penetrasi pasar atau market penetration, pengembangan pasar atau market development, mempertahankan market share, memperkenalkan produk baru, dan sebagainya. Yang kedua, rencana tentang organisasi penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Yang ketiga, rencana tentang saluran distribusi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Yang keempat, rencana tentang biaya distribusi selama periode yang akan datang. Yang kelima, ada rencana tentang media-media promosi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Yang keenam, ada rencana tentang biaya promosi selama periode yang akan datang. Yang ketujuh, ada rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Di dalam suatu penyusunan anggaran terdapat dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu pengaruh yang datangnya dari luar perusahaan. Pengaruh ini tidak dapat diabaikan, bahkan perusahaan harus berusaha mengambil segi-segi positif dari pengaruh ini dan memanfaatkannya pengaruh yang datang dari luar perusahaan. Yang termasuk dalam faktor eksternal sendiri yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa 1. Keadaan persaingan di pasar. Kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Kelima, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun, serta harapan pemerintahan terhadap industri dan kebutuhan masyarakat akan produk. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor internal. Faktor internal sendiri merupakan kekuatan yang datangnya dari dalam perusahaan itu sendiri. Faktor internal sendiri ini yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa 1. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, dan cara penetapan harga jual dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang keempat, tentang tenaga kerja yang tersedia baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Yang terakhir, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi apa aja sih yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran penjualan. Melakukan penafsiran penjualan. Untuk menafsirkan anggaran penjualan itu sendiri, perusahaan harus tahu barang apa yang akan dijual dan harganya. Ada dua penafsiran dalam anggaran penjualan. Yang pertama yaitu penafsiran secara kualitatif. Penafsiran ini melibatkan seseorang, yang artinya kita mewawancarai seseorang agar mendapatkan data. Yang kedua, penafsiran secara kuantitatif. Penafsiran ini menitikberatkan pada angka menggunakan metode statistika. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran yaitu rincian jumlah dan jenis produk. Perusahaan harus tahu jenis produk apa yang akan dijual dan jumlahnya yang akan terjual. Yang kedua, rincian daerah pemasaran. Perusahaan juga harus tahu daerah-daerah yang strategis untuk melakukan pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga. Perusahaan juga harus menentukan harga-harga yang akan dipasarkan agar tidak terjadi kecurangan harga atau persaingan harga sesama distributor. Yang keempat, potongan harga. Sudah tidak asing dengan kata potongan harga. Untuk distributor atau konsumen yang membeli dengan jumlah banyak, tentunya akan mendapatkan harga tersendiri. Baik, di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus beserta penyelesaiannya. Untuk metode pertama, ada metode rata-rata bergerak. Di sini ada soal. PT Amor adalah perusahaan yang membuat topi. Berikut data penjualan 3 bulan terakhir. Tentukan penjualan di bulan April. Bisa kita lihat data di bawah. Penjualan di bulan Januari mencapai 2000 unit, Februari 2300 unit, dan Maret mencapai 2450 unit. Nah, penjualan di bulan April dapat kita ketahui dengan menggunakan metode rata-rata bergerak hanya dengan mencari rata-rata penjualan sebelumnya. Jadi, penjualan pada bulan April sebanyak 2250 unit. Kemudian, yang selanjutnya ada metode dengan menggunakan metode tren. Di sini ada data penjualan PT Amor dari tahun 2006 hingga 2011 yang bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Di sini, bagaimana kita menentukan penjualan di tahun 2012 dengan menggunakan trend moment? Maka, hal yang perlu kalian buat adalah tabel untuk trend moment terlebih dahulu. Y adalah sebagai data penjualan dan X sebagai data tahun kesekian. Nah, ini kenapa 0 di tahun 2006? Karena asumsinya perusahaan masih baru berdiri. Untuk tahun-tahun selanjutnya ditambah plus 1 saja. Nah, untuk data XY hanya tinggal kita kalikan saja X dengan Y.
Dan X kuadrat di sini hanya pengkuadratan biasa dari data X atau tahun kesekian begitu. Nah, di sini ada rumus sigma Y sama dengan N A plus B kali sigma Y yang bisa kalian masukkan seperti ini. Nah, 1695 ini dari total penjualan selama 5 tahun terakhir, dan 6 ini adalah tahun ke-6, dan 15 ini adalah sigma X yang bisa kalian lihat di tabel sebelumnya. Kemudian terdapat rumus sigma XY sama dengan A sigma X plus sigma X kuadrat, yang lagi-lagi bisa kalian lihat di tabel sebelumnya untuk datanya. Nah, dari persamaan hal ini, lalu kita eliminasi seperti metode eliminasi biasa yang kemudian didapat B dengan hasil 17,8571. Nah, dari sini kita dapat mencari A dengan memasukkan ke salah satu persamaan tadi, lalu didapat 237,86. Terakhir, kita kan sudah mengetahui A dan B-nya. Lalu hal ini kita masukkan A dan B ke persamaan Y sama dengan A plus BX, dan didapat hasil 950. Jadi tahun 2012 kita dapat meramalkan penjualan sebanyak 350 unit dengan menggunakan trend moment. Nah, untuk metode analisis industri dan contoh soal seperti berikut ini. Pada tahun 2010, PT IZ Sentosa mampu menjual produknya sebesar 20.000 unit. Pada tahun yang sama, total penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2011 diperkirakan naik sebesar 25% dan manajemen PT IZ Sentosa memperkirakan pangsa pasar perusahaan untuk tahun 2011 naik 10% dari tahun 2010, buat anggaran penjualan PT IZ Sentosa tahun 2011. Maka, langkah pertama yang kalian harus tentukan adalah menentukan pangsa pasar. Kemudian, tentukan penjualan industri untuk tahun 2011. Nah, di sini penjualan industri tahun 2011 dapat dari 100.000 dikalikan dengan 1 plus 25% sehingga didapat hasil 130.000. Kemudian hitung kenaikan pangsa pasar tahun 2011. Di sini data di atas menyebutkan bahwa pangsa pasar tahun 2011 di sini 30%. Nah, kemudian yang terakhir, bentuk anggaran penjualan tahun 2011 yaitu penjualan PT IZ Sentosa tahun 2011 sama dengan penjualan industri 2011 dikalikan dengan pangsa pasar 2011 sehingga didapat 125.000 dikalikan dengan 30% sehingga didapat hasil 37.500 unit untuk penjualan di tahun 2011. Oke, sekian presentasi. Terima kasih telah mendengarkan.